Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuzara Ramadan. NIM saya 2303015020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah keamanan jaringan, tentang materinya tentang Open System Interconnection, atau bisa disebut singkatnya itu dengan NOSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan lapisan komunikasi jaringan. Mohon maaf, saya ngerekamnya pakai HP karena nggak bisa direkam, delay Pak. Nah, di sini ada pengantar OSI model. Pengertiannya di sini, OSI model merupakan rancangan yang dibuat oleh ISO atau yang panjang itu dengan International Organization for Standardization, itu dengan tujuan untuk menyeragamkan cara perangkat dan sistem komputer berkomunikasi. Di sini ada konsep ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan layer agar setiap tahap pertukaran data lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dikembangkan. Next, di sini ada tujuan model OSI. Tujuannya itu pertama, berfungsi sebagai kerangka acuan konseptual untuk memahami proses komunikasi dalam jaringan komputer. Terus kedua, itu memudahkan identifikasi dan penyelesaian masalah yang terjadi pada jaringan. Nah, jadi di sini bakal dijelasin masalah-masalah yang ada pada jaringan itu. Contohnya kayak misalnya kita nge-lag atau apa gitu. Selanjutnya, ketiga, ada menyediakan standar komunikasi yang bersifat universal agar perangkat keras dan lunak, software atau hardware dari berbagai vendor dapat saling terhubung. Yang keempat, ada mendukung progres pengembangan serta pembelajaran berbagai protokol jaringan. Nah, di sini bakal dijelasin fungsinya, terus buat identifikasinya, terus standar komunikasinya tuh kayak gimana, tentang hardware dan softwarenya. Terus di sini juga bakal dijelaskan tentang fungsi dan protokol atau kayak gimana, tentang dukungan progres pengembangan serta pembelajaran. Nah, ini di sini protokol jaringannya gitu. Next. Nah, di sini tuh ada 7 lapisan OSI. Di sini ini akan dijelaskan fungsi dan protokolnya itu. Yang pertama itu ada physical layer. Itu untuk apa? Mengatur transmisi sinyal fisik antar perangkat. Yang kedua ada data link layer. Tujuannya itu menangani pengiriman data antar node dan deteksi kesalahan. Yang ketiga ada network layer, mengatur pengalamatan dan penentuan jalur routing data. Yang keempat ada transport layer, menjamin pengiriman data secara end-to-end agar handal gitu. Yang kelima ada session layer, yaitu mengelola sesi komunikasi antar aplikasi. Yang keenam ada presentation layer, yaitu untuk mengatur format, enkripsi, dan kompresi data. Yang ketujuh, yang terakhir ini ada application layer,
yaitu untuk menyediakan layanan jaringan yang langsung digunakan oleh pengguna. Next. Nah, tadi yang pertama itu kan ada physical layer atau dengan mudahnya itu yaitu lapisan fisik. Nah, fungsinya dia tuh pertama mengatur pengiriman bit data mentah melalui media fisik. Kedua, menangani karakteristik elektrik, mekanik, dan transmisi sinyal. Contoh, kalau dalam perangkat itu ada hub, Richter, kabel UTP, dan fiber optik. Dan untuk protokolnya itu ada internet atau fisik, dan ada RS-232. Nah, yang kedua itu ada data link layer, yaitu lapisan data. Fungsi dia tuh pertama mengatur pengiriman frame antar dua node langsung gitu. Yang kedua ada melakukan deteksi dan koreksi kesalahan. Dan dia di situ akan data link layer ini akan mendeteksi kesalahannya di mana, dan dia juga akan mengkoreksinya gitu. Yang ketiga ada mengelola alamat MAC dan protokol akses media atau MAC control. Contoh dari perangkatnya itu switch dan break gitulah. Terus yang kedua itu ada protokol, yaitu Ethernet, BBB atau ARP. Next. Nah, yang ketiga itu ada network layer atau yaitu tentang jaringan, lapisan jaringan itu. Fungsi dia tuh menentukan jalur terbaik routing untuk pengiriman data. Jadi kalau kita ingin mengirim sesuatu data gitu, kayak misalkan ingin mengirim contoh sebuah chat, nah dia akan menentukan jalurnya di mana nih yang terbaik gitu, melewati jaringan mana gitu. Terus yang kedua itu ada menangani alamat logis IP address. Yang ketiga ada mengatur fragmentasi dan assembly paket data. Contoh perangkat router. Untuk protokol itu IP, CMP, dan ada IPX. Yang keempat ada transport layer, yaitu lapisan transport. Fungsi dia tuh menyediakan komunikasi end-to-end yang handal antar host. Yang kedua ada mengatur kontrol aliran, flow control, segmentasi, dan pengendalian kesalahan atau bisa disebut dengan error control. Contohnya itu kalau dalam protokolnya itu TCP atau TCP itu handal. Kalau UDP cepat, umum, tanpa jaminan. Tuh. Nah, yang kelima itu ada session layer atau bisa disebut dengan lapisan sesi. Fungsi dia tuh mengelola pembuatan, pemeliharaan, dan penggantian sesi komunikasi antar aplikasi. Yang kedua, menyediakan sinkronisasi dan checkpoint dalam proses komunikasi. Contoh, kalau dalam protokol itu NET, BIOS, ada juga RPC, dan yang terakhir ada SQL session. Next, yang keenam ada presentation layer atau lapisan presentasi. Fungsinya itu pertama mengatur format data agar dapat dimengerti oleh aplikasi penerima. Yang kedua ada menangani enkripsi, deskripsi, dan kompresi data. Contoh, format dalam protokolnya itu melalui SSL atau TLS, atau dan ada juga JPG, MPG, dan terakhir itu ada ASCII.
Nah, yang terakhir itu yang ketujuh, ada application layer atau lapisan aplikasi fungsi datu, lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Yang kedua itu menyediakan layanan jaringan seperti web, email, dan transfer file. Contoh, kalau dalam protokol itu HTTP, HTTPS, VTP, FTP, SMTP, dan ada DNS. Di sini ada proses komunikasi OSI. Proses komunikasi OSI yang pertama itu ada data dari application layer dikirim ke lapisan bawah secara bertahap. Terus selanjutnya ada transport layer memecah data menjadi segmen gitu. Yang ketiga network layer. Network layer menambah alamat IP dan menentukan jalurnya. Terus data link and physical layer mengirim bit melalui media fisik. Dan terakhir penerima menerima dan mengkonstruksi data kembali ke application layer. Nah, di sini ada hubungan OSI dan TCP. Bisa dilihat OSI layer itu ada application presentation session. Terus ada untuk TCP-nya itu ada application, dan contoh protokolnya itu menggunakan HTTP, FTP, dan SMTP. Nah, untuk OSI layer transport, di TCP-nya juga transport. Nah, di sini menggunakan protokolnya itu TCP dan UDP. Selanjutnya ada network dan data link fisikal. Nah, di sini untuk TCP atau IP-nya itu menggunakan internet, dan yang untuk data link fisikal itu network access. Nah, protokolnya yang untuk yang tadi network dan network internet ini dia menggunakan IP dan ECMP. Kalau untuk data link fisikal dan di TCP-nya ini network access, nah dia di sini protokolnya menggunakan internet dan wifi. Next. Nah, manfaat OSI ini apa sih? Nah, di sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, mempermudah perancangan pemahaman sistem jaringan. Yang kedua, ada menyediakan kerangka standar komunikasi antar perangkat. Yang ketiga, ada memudahkan pendeteksian dan perbaikan kesalahan jaringan. Dan yang keempat, menjadi dasar pembelajaran dan pengembangan protokol. Oke, sekian presentasi dari saya, Fairuzan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.